Business plan. Kenapa business plan penting? Mbak, kenapa business plan penting? Supaya bisa punya bayangan ke depannya itu gimana, terkait resiko dan juga perencanaan kita. Oke. Kenapa itu penting? Salah satu bentuk komitmen juga. Untuk komitmen boleh, tapi nggak hit the target. Kenapa Mbak? Ada ini senyum sama saya, sekarang bisa ngomong. Yang senyum-senyum gratis, tapi kudu jawab boleh tanya. Monggo Mbak. Kenapa tadi ini? Benar, tapi apa yang paling penting? Apa bisnis plan? Karena kita berbisnis start from the end. Jadi kita hanya mau seperti apa, kita rencanakan dengan bisnis plan. Oke. Pak Teddy, kenapa harus ada bisnis plan? Supaya ada gambaran apa yang mau kita lakukan dan sebagai guidance buat apa yang bisnis apa yang akan how it going to work. Tapi ujungnya supaya ada target yang jelas. Supaya ada cuan kali. Dia malu-malu karena duitnya banyak. Oke, jadi benar. Tahu directionnya kita kemana, sehingga tadi itu resources sumber-sumber kita itu digunakan secara optimal. Jangan modal kita kayak kemana-mana rugi karena nggak punya rencana. Coba ada orang yang sukses nggak punya rencana hidup nggak? Ada, Mas? Punya rencana hidup nggak? Kapan mau nikah rencananya? Ada dong rencana pasti kan? Iya tuh, di bagian nikah punya rencana. Jangan bisnis nggak ada rencana, hidup nggak ada rencana, kacau. Karena menikah itu kebanyakan mengeluarkan dana dulu, bukan menghasilkan dana. Kemudian baru menghasilkan. Nah, punya rencana umur berapa Mas? Rencana nikah? 29, umur bagus kan berapa? Oke, 4 tahun lagi kira-kira Mas ya. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Nah, Mas ini gimana? Bisnis plan, pernah buat nggak? Oh, serius, kamu dari mana? Oh, kalau kita mah, orang apa kamu? Orang apa kamu? Orang juga, orang Batak ya? Bukan, orang apa? Aceh, sebelah-sebelahan itu. Sama Sumatera Utara tinggal Sampar Batu. Kalau ngomongnya kayak orang Sumatera Utara. Atau gue tanya hal kita mah nggak ngerti dia. Kalau bahasa Aceh yang mau saya dulu. Oke, pernah buat bisnis plan itu apa bisnisnya? Wah, itu paling penting. Dari mana? Kopinya paling ngetek, ketop. Gayo ya. Tapi desanya? Oh, ada Acehnya. Oh, ada Aceh. Itu pemain kopi di sana. Saya udah pernah ke tempat kopi soalnya. Bukan dari sana. Oke. Kita ngomong bisnis plan ya. Jadi gini. Apapun yang kita lakukan harus ada perencanaan dalam hidup ini. Biar hidupnya tuh teratur. Ya, udah dibuat rencana aja masih bisa ngaco. Apalagi nggak punya rencana. Ayah saya mengatakan di Tesolwati yang kemarin baru 26 tahun, 88 tahun, yang membuat Lorena tadi dari hanya modal 12 juta sekarang hasil kita di atas 40 triliun. Kenapa? Karena kita punya rencana. Punya rencana. Dari awal kita udah buat rencana mau ngejalankan bus Bogor, Jakarta, Bogor. Kita buat rencana keberangkatannya jam berapa, dari terminal apa, berapa lot faktor penumpang yang kita kejar, gimana kita nyari penumpang, layanan kita seperti apa yang berbeda dengan orang lain. Karena waktu kita datang, prinsip kita itu prinsipnya Napoleon. Tahu nggak prinsip Napoleon? Tahu Napoleon Bonaparte? Kamu tidak tahu Napoleon? Ikan Napoleon yang biru? Nggak tahu juga tahu. Itu namanya dari si Napoleon itu. Kamu tahu makan ikan Napoleonnya tapi kamu nggak tahu siapa Napoleon. Napoleon siapa tahu nggak? Napoleon itu siapa? Ada yang tahu nggak Napoleon? Revolusi Prancis. Benar. Siapa Napoleon? Pelaut. Kayaknya dia belum pelaut ya. Dia pasti jalan darat kayak Lorena antar kota antar provinsi. Dia siapa? Napoleon Bonaparte. Coba di Google, siapa Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte, siapa? Orang Prancis. Apa dia ketopnya apa? Kenapa? Ya, memimpin revolusi Prancis.
Ya, orangnya kecil, katanya cuma lebih tinggi dari saya sedikit, tapi dia bisa mengalahkan satu Eropa sampai dia ketangkep dibuang ke pulau. Dia punya prinsip satu itu namanya. Pernah dengar gak? Vini, Vidi, Vidi. Lah tahu itu kata-kata itu nggak tahu tuh dari si Napoleon Bonaparte. Ya, Napoleon Bonaparte. Kalau di pusat fotonya banyak, jadi kalau kita lagi ada acara-acara kondangan bisa ngobrol banyak. Kalau pengetahuan kita kecil kan, gimana buat storytelling, buat cerita kan. Nah, Vidi artinya apa? Saya lihat, saya datang, saya menang. Iya, karena kita prinsipnya waktu itu gitu Lorena, bukannya rakus mas, uangnya pas-pasan. Jadi kudu harus menang, ya kan? Ini, Vici gitu kan, uang kita kan belum banyak, ya kan? Jadi ya prinsipnya Vici. Ya, ingat ya Napoleon Bonaparte, si Napoleon, ikan Napoleon udah tahu dia warna biru. Ikan Napoleon dia tahu kan Napoleon aslinya tidak original, tidak kopi ya Thomas. Walah, lagi. Oke, next. Business plan itu adalah dokumen formal yang menguraikan tujuan, strategi, dan cara perusahaan untuk mencapainya. Nah itu, jadi itu suatu dokumen kita tulis gitu ya mas ya mbak, ya, yang menguraikan tujuan kita apa. Ayo tujuannya mau buat foto yang disukai orang-orang, foto booth, tapi ini lebih laku karena lebih bisa diangkat-angkat, nggak permanen. Nah itu tujuannya. Terus strateginya gimana? Saya mesti buat investasinya seperti ini. Terus marketingnya gimana? Itu strategi. Tadi saya ajarkan yang di pertama tuh mas. Itu strategi. Dan cara perusahaan untuk mencapainya. Itu bagian dari strategi. Ya, kenapa saya tulis tidak pakai kata-kata di strategi aja? Biar kalian ingat di bisnis plan itu penting banget ditulis secara jelas caranya gimana. Harus ada caranya. Oke mas? Mas mau buat perusahaan apa sih? Rencananya pengen apa? Buat apa? Gimana? Oh mau jadi tour guide. Jadi mau buka perusahaan tour guide. Kamu sih belajar tuh yang di Jepang tuh. Kamu pakai cowok yang seksi-seksi itu loh. Kamu jadi bosnya, mereka yang di seksi seperti itu. Iya kan? Yang bawa becaknya tapi seksi gitu loh, six pack. Laku pasti. Gila dia mas. Out of the box, keluar dari otak. Jangan, bisnis itu nggak bisa biasa-biasa. Iya nggak laku. UGM Prendes nggak boleh biasa-biasa. Kalau makan nggak laku, mana laku UGM Prendesnya? Nggak ada yang mau belajar, nggak ada apa-apa kok. Saya tadi bilang sama yang para wanita ya, saya berharap di batch ini ada perusahaan yang bisa kita invest ya. Kita tuh batch 1 dicari, batch 2 dicari, batch 3 ditanya naksir. Udah mau dipinang, tentunya belum jadi pengusaha. Padahal produknya kita naksir. Ya, jadi kalau punya produk bagus, bisnisnya bagus, orang yang mau pegang punya kesempatan dapat investasi. Ya, oke. Jadi fungsi bisnis plan itu adalah peta jalan bagi bisnis dan sering digunakan untuk mendapatkan pendanaan dari investor atau pemberi pinjaman. Kalau kalian mau minjem, siapa yang pernah minjem duit ke bank? Belum ya? Angel investor enggak? Oh tadi untuk ke UGM? Oke buat bisnis plan enggak? Nah, kalau mau pinjam duit nggak mungkin nggak diminta bisnis plannya. Jadi ini penting banget. Mau kerja sama-sama saya, kita aja nanti kalau BIM saya mau invest, kita pasti minta bisnis plan kalian. Ya. Next. Komponennya lagi, apa-apa soal komponennya. Mobil aja ada komponennya mbak ya. Ada komponennya kan, semuanya rumah nggak bisa jadi mobil. Oke, kita lihat. Harus punya ringkasan eksekutif, deskripsi tentang bisnis, misinya, poin utama, rencana. Entrepreneurs, pengusahanya, merangkum konsep bisnis, peluang pasar, dan proyeksi keuangan. Mas kalau nanti mau cari investor mesti buat kayak gini. Dan kalau untuk mas sendiri pun harus buat kayak begini. Gak apa-apa sekarang mau ngerti, catat aja mas. Ini masih punya 9 minggu supaya mas jadi ngerti. Saya berharap apa yang ditulis di sini kalian ngerti pada saat kalian nanti tamat. Kok nggak sayang ilmunya? Sayang dan nggak ngerti bisa tanya kita mas. Masih bisa.
Nanti kalau udah lewat 10 minggu bayar. Kalau sampai 10 minggu nanya sama kita gratis. Iya beneran, nanya sama semua. Tapi lewat 10 minggu nggak bayar sih, katanya susah kali. Tapi kalau masih jadi alumni, lewat alumni. Tapi lebih cepat sekarang. Mumpung masih panas-panas gitu loh. Ya. Saya kerja ini udah mau sholat ya, sama mau makan siang. Oke, next. Oh tadi balik sebentar ya. Ya, entrepreneur siap mau pasar dan proyeksi keuangan. Ini harus buat nih. Nanti proyeksi keuangan minta sama Pak Riko ya. Kejar ya, yang bingung-bingung ya. Tanya ya, ngantuk dia. Orang ngantuk, aku bikin ngantuk. Hampir ketarik rambut saya karena ngomongnya agak besar. I was joking. He was struggle, kok gak kaget ya gue ngejar ke dia. Oh my god, what happened gitu. Oke, berikutnya terus harus punya deskripsi bisnis. Tidak ada orang bisa buat bisnis kalau dia nggak bisa menerangkan bisnisnya apa. Bohong aja. Ada orang datang ke saya tanya bisnis kamu apa? Next. Begitu orang tidak bisa menerangkan bisnis dia apa, terus minta kita jadi investor atau dianggap bisnis plan dia bagus, pasti nggak beres tuh orang. Kalau kamu beneran itu percaya atas bisnis tersebut, saya tanya, kalian bisa jelaskan apa itu bisnisnya? Mungkin nggak sempurna, tapi bisa jelaskan. Jadi langsung penjelasannya tadi apa? Makanannya, harga yang kompetitif dari apa ya? Baik, iya kan? Langsung bisa jelaskan dia. Karena dia ngerti bisnisnya. Harus begitu, ya. Next, analisa pasar. Target pasarnya mana? Kan tadi bilang, kan Google Mas di Jogja, siapa yang punya bisnis kayak saya? Cek ombak. Berapa harga dia? Gimana jualannya? Pelajari. Analisa pasar. Bagian ini mencakup ada data tentang tren pasar, demografi pelanggan, dan analisa pesaing. Next, organisasi manajemen. Kuisnya saya buat yang ini. Kuisnya. Oke. Dan kita harus di sini di bisnis plan harus ada organisasi dan manajemen. Informasi tentang struktur organisasi bisnis, kepemilikan tim manajemen termasuk deskripsi anggota tim utama dan peran mereka. Kalau masih baru, masih sendirian nggak apa-apa. Bilang aja kenapa sendirian, karena masih begini, uangnya belum ada, masih ini, tapi saya dapat bantuan begini, karena kalau market saya melalui ini, nggak apa-apa. Dijelaskan aja di situ. Berikutnya, karena di bisnis nanti kalian mesti buat bisnis plan. Karena nggak ada bisa buat bisnis kalau nggak ada bisnis plan. Atau ada deskripsi produk, layanan, bisnis yang ditawarkan, fitur, manfaat, dan proposisi penjualan uniknya apa dari kalian punya. Tadi kan saya sudah tanya, apa hebatnya nasi bakar kalian? Mbak ini langsung bilang, harganya murah ya, udah itu kekuatan kalian nantinya. Harus ada ya, sorry. Next, harus ada strategi pemasaran. Strategi utama kalian apa? OPPO, sosial media. Sosial media apa teman? Nomor 1, sosial media nomor 1. Teman ada nggak? Network. Berapa persen dari bisnis seperti network? Oh, that's big. Oke. Ya, di sini juga harus ada termasuk penerapan harga, strategi penjualan, iklannya gimana, promosi gimana. Mbak, supaya laku, promosi Mbak apa yang paling hebat? Di sosial media. Apa kata-kata yang menggelitik? Apa Mbak? Oh, tergantung hari itu. Boleh. Kita ngikutin tren. Boleh itu. Taktik promosi namanya. Itu harus ada di bisnis plan ya, di strategi pemasaran. Next, rencana operasional. Ya, gimana operasi sehari-harinya? Lokasinya gimana? Tempat penjualannya bagaimana? Ya, fasilitas apa yang mau kita tawarkan? Terus rantai pasoknya seperti apa? Siapa yang kita ajak kerjasama untuk supply bahan kita? Nanti jadi tour guide. Jadi tour guide apa yang mau dijual? Siapa target marketnya?
tulisnya apa yang mesti kamu lengkapin, itu semua masuk di bisnis plan. Berikutnya, proyeksi keuangan, biaya berapa, harga pokok penjualan berapa, ya kan? Terus margin yang mau berapa, ya kan? Untungnya berapa, pengembangannya seperti apa tuh masuk di budgeting keuangan. Next, ini pemerintah sorry, permintaan dana, permintaan pendanaan. Ini hubungan antara pemerintah dan meminta kayaknya. Jadi pemerintahan itu berbeda ya orang. Ini kalian berpikir mau dapat uang dari mana lagi, atau dari untung tuh berapa persen, jadi pengaturan dana. Yang kecil-kecil buat catatan mbak, nggak apa-apa. Bisnis itu dari kecil-kecil buat catatan. Untungnya sekian, besok butuh dananya iya. Siapa juga dana mendadak, kadang-kadang kan suka ada tuh berapa persen. Biasanya dana dadakan 10% aja. Ditaruh. Next, berikutnya ada beberapa tambahan untuk mendukung bisnis, misalnya ada grafik, resume, dokumen hukum, atau riset pasar yang terperinci. Kalian buat. Next, that's it. Ini saya kerjasama dengan Mami Toko. Saya tahu Mami Toko nggak? Tahu Mami Toko? Nggak tahu? Oh my god. Kamu tahu Bams? Samson Bams. Kamu nggak tahu penyanyi Samson Bams? Bams Samson. Oh my word. Kamu nggak tahu? Nggak tahu ya? Tahu. Mami Toko tahu nggak? Tahu ya? Wah, kamu sedih tuh. Lagi ngetok. Dia itu Martha Stewart-nya Indonesia. Siapa yang tahu Martha Stewart? Nggak tahu ya? Martha Stewart itu di Amerika. Dia seorang perempuan yang sukses membuat produk-produk wanita yang dia suka, itu mulai makanan, bunga, apa itu jadi sesuatu yang menguntungkan. Sebelum dia masuk penjara, dia itu menjadi salah satu orang yang paling kaya, dia menjadi perempuan yang paling kaya dalam membangun sebuah kingdom. Tadi saya bilang kan, kingdom entrepreneurship. Jadi kan saya di awal saya bilang kingdom. Semua orang pengen punya kingdom nggak? Atau kingdom nggak? Kerajaan, iya kan? Kerajaan bisnis kan pengen kan? Makanya orang punya grup, Lorena Group, Sinarmas Group, itu kan membangun kingdom. Benar nggak saya? Everybody wants to have kingdom. Jadi kan saya bilang kingdom entrepreneurship. Pengen punya kerajaan, bangun entrepreneur kamu, entrepreneur master, punya kingdom. Nah, Mami Toko ini, si Martha Stewart itu akhirnya dia punya sahamnya sangat besar. Cuma waktu itu dia melakukan kesalahan adalah melakukan inside trading. Dia tahu perusahaannya mau dapat duit, jadi dia beli dulu sahamnya. Itu peraturannya nggak boleh. Saya nih mau keluarin saham Lorena, terus saya duluan yang beli supaya nanti kalau untung saya mau jual. Waktu harga naik mau saya jual, nggak boleh itu. Secara hukum di seluruh negara itu nggak boleh ada inside trading. Itu sudah dia kena. Di Amerika kan ketat ya, jadi dia kena masuk penjara 2 tahun. Tapi habis itu kembali ya tetap sudi lah ya. Gitu. Sekarang yang paling keren dia apa? Kalau buat acara sama Snoop Dogg ya, penyanyi rapper itu. Kalau mereka buat acara berdua kan menarik banget. Itu tadi kreatif, inovasi, ide. Akhirnya membuat dia tuh Martha Stewart tetap ngetop. Dia tuh udah mama 70 tahun. Tapi masih keren. Karena dia tahu dengan siapa berpartner dan mengemas produk dia. Ya, Mami Toko ini sekarang followernya kalau di Instagram sih belum pernah sih 10 juta. Ini adalah seorang wanita yang nggak sekolah masak, sekolah buat kue nggak sekolah lukis, nggak sekolah buat patung, tapi dia pintar buat patung, pintar melukis 3D. Pioninya dia punya lukisan bukan pioninya, bukan pioni, bagus banget. Pintar buat kue dan pintar buat roti, pintar buat masakan. Dan dia tuh hebat. Saya belum pernah ketemu beli roti cheese bread dia harganya 91.000. Dan semua orang beli juga mas. Toples segini tadi saya mau bawa lupa. Toples dia segini, nasabnya segini 195.000. 195.000. Toplesnya cuma segini. Kalau tambah kotaknya, dengan kotaknya 20 sama kotak, hampir 400.000. Dan orang beli. Kenapa? Dia punya bisnis plan yang bagus.
Dia tahu target marketnya, dia tahu bagaimana menjual produk dia tahu gimana cara ngomongnya. Sehingga akhirnya Mami toko, ya, saya baru beli dia punya patung 2, ada lelang buat sosial, saya beli juga 2, lukisannya juga bagus, ya. Jadi itu tadi yang dia lakukan tuh semuanya lakukan dari punya bisnis plan yang bagus, strategi membaca ide, dan mereka tahu ya bagaimana mendapatkan supplier yang enak. Dia buat bombolini ya, donat Itali, tahu nggak? Bombolini ada yang tahu? Iya, bombolini ya. Itu dia jual 115.000. Saya bilang ini bombolini paling mahal. Aku juga mas. Karena dia produknya dikasih produk yang premium, yang marketnya memang ada. Ya, kurang lebih sama dari saya itu dari Mami Toko. Ya, oke, itu aja dari saya. Kalau yang mau tanya nanti bisa sekalian. Ada yang mau tanyakan? Atau udah jelas semua? Atau udah bingung? Tinggal kuis kita langsung. Oh iya, nanti kuisnya setelah jumatan. Nanti kalau masih ada yang mau tanyakan, tanya sama saya langsung. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Maju terus UGM Planners. Sukses buat semuanya. Saya harapkan kedepannya kalian akan menjadi pengusaha-pengusaha tangguh luar biasa dan menjadi berkat dimanapun kalian tempatkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.